Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lima Makahi, NIM 1901060087. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia semester 4 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan aplikasi CamLab pada bagian generic lab. Jadi akan muncul seperti ini, kita klik pada bagian ujung. Lalu di sini saya pilih praktikum yang keempat, yaitu generic lab. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah introduction atau pengetahuan awal yang harus kita ketahui sebelum melakukan praktikum. Kemudian kita masuk pada bagian prosedur. Nah, jadi prosedur ini adalah step by step yang harus kita lakukan dalam melakukan praktikum ini. Jadi kita mulai dari yang bagian pertama, yaitu pouring atau menuangkan suatu larutan. Caranya ada 3. Yang pertama, kita klik salah satu tool yang ada pada toolbar seperti ini, lalu kita masukkan, contohnya saya masukkan di sini air dengan volume 10 ml seperti ini. Kemudian saya pilih watch glass seperti ini. Cara menuangkannya adalah mensejajarkan antara watch glass dan Erlenmeyer seperti ini, lalu aktifkan pada Erlenmeyer, lalu klik tool pour or stop pour seperti ini. Cara lain, saya masukkan lagi air seperti ini. Kemudian saya siapkan watch glass seperti sejajarkan seperti ini. Kemudian kita aktifkan pada Erlenmeyer, lalu ke menu prosedur, lalu pilih pour or decant seperti ini. Kemudian cara yang ketiga adalah kita aktifkan pada Erlenmeyer seperti ini, lalu saya siapkan lagi watch glass seperti ini. Lalu aktifkan pada Erlenmeyer, masukkan suatu bahan, contohnya di sini saya masukkan air dengan volume 20. Klik OK seperti ini. Kemudian klik kanan pilih pour or decant. Jadi posisinya itu harus selalu sejajar agar bisa dituangkan seperti ini. Kemudian kita masuk pada step yang kedua atau pada bagian yang kedua, yaitu heating. Heating ini adalah bagian pemanasan untuk memanaskan suatu larutan yang ingin dipanaskan. Caranya, contohnya di sini saya pilih Erlenmeyer, gelas kimia, kemudian saya masukkan chemicals. Di sini saya masukkan 20 ml seperti ini. Lalu saya ingin panaskan, caranya saya aktifkan gelas kimianya, lalu saya pilih Bunsen burner seperti ini. Atau cara lain, kita aktifkan lalu pilih Bunsen burner. Kita ke menu prosedur, kemudian jika sudah selesai pada bagian heating ini, kita lanjut pada bagian titration. Nah, pada bagian titration ini, ketika kita menyiapkan suatu buret atau kita menekan pada tools buret, maka akan muncul suatu kotak dialog. Nah, lalu ketika kita menambahkan suatu buret, maka kotak dialognya hanya tetap 1. Jadi hanya buretnya saja yang bertambah, tetapi kotak dialognya tetap 1. Contohnya saya klik kanan, saya pilih buret, di sini saya pilih yang 10 ml seperti ini. Jadi di sini ada kotak dialognya. Nah, pada kotak dialog ini ada bagaimana kita cara mempercepat suatu reaksi ataupun memperlambat. Caranya dengan menekan stopcock ini. Caranya jika ingin mempercepat seperti ini. Ingin memperlambat, kita klik pada bagian kiri seperti ini. Contohnya saya ingin menambahkan lagi buretnya. Maaf, saya salah tekan pada toolsnya. Kita ke menu prosedur saja. Oke, di sini saya pilih buret 10 ml seperti ini. Jadi buretnya bertambah, tetapi kotak dialognya hanya 1. Oke, jadi baik, kita lanjut pada bagian adding chemicals. Nah, pada bagian adding chemicals ini ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Kita hapus dulu seperti ini. Kita pilih cut atau klik kanan pilih delete seperti ini. Nah, pada penambahan chemical juga ada beberapa cara. Contohnya di sini saya pilih Erlenmeyer seperti ini, lalu saya masukkan air seperti ini. Kemudian saya ingin menambahkan chemical. Caranya klik kanan pilih chemicals, di sini saya masukkan 10 ml lalu klik OK. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara mengklik
kita aktifkan Erlenmeyer, lalu kita klik pada tools seperti ini. Jadi airnya akan semakin bertambah. Nah, cara yang ketiga yaitu klik pada bagian chemicals, lalu pilih water seperti ini. Tinggal kita masukkan berapa mili yang ingin kita masukkan pada tools tersebut. Contohnya ini Erlenmeyer. Kemudian kita masuk pada bagian adding water. Nah, pada adding water juga ini sama. Contohnya di sini saya siapkan Erlenmeyer atau gelas kimia saja. Di sini saya pilih 250 ml seperti ini. Kemudian saya ingin menambahkan air. Caranya kita aktifkan seperti ini, lalu klik kanan, pilih chemicals. Di sini saya tinggal memilih saja seperti ini. Atau kita ke menu chemicals, lalu pilih water. Kemudian kita ke tools yang ada seperti ini, add water. Kemudian kita lanjut pada bagian stirring atau penyaringan. Nah, kita masuk pada stirring with atau stirring rod. Nah, stirring rod ini adalah bagaimana cara kita mencampurkan larutan tersebut agar benar-benar larut. Caranya, contohnya kita siapkan lagi seperti ini Erlenmeyer. Lalu kita masukkan suatu bahan. Di sini sebenarnya kita bisa memilih, cuman karena praktikum secara umum, jadi tidak ada bahan lain kecuali air seperti ini. Di sini saya masukkan 10 ml. Lalu contohnya kita ingin membuat larutan tersebut, contohnya ada larutan NaCl atau HCl di dalam larutan ini, dan kita ingin melarutkan. Caranya kita klik pada tools seperti ini. Jika ingin menghentikan, kita aktifkan saja, lalu klik kembali seperti ini. Atau kita ke menu equipment, lalu pilih saja stirring rod seperti itu. Atau kita klik kanan, lalu pilih stirring rod seperti ini. Jika ingin menghilangkan, kita klik kanan lagi, lalu aktifkan kembali hingga checklist ini hilang seperti ini. Kemudian kita masuk pada bagian weighting. Nah, pada bagian weighting ini adalah bagaimana kita cara menimbang suatu bahan. Contohnya, di sini saya pilih saja beker berukuran 100 ml. Di sini saya masukkan suatu bahan kimia. Saya klik kanan saja, pilih chemicals. Nah, karena di sini tidak ada pilihan, hanya ada air, jadi di sini saya masukkan air saja. Sini saya masukkan 10 ml seperti ini, lalu klik OK. Kemudian kita ke menu stowage seperti ini. Jadi sudah ada muncul seperti ini. Atau kita ke menu equipment. Jadi di sini ada stowage juga. Atau cara lain, kita aktifkan lalu klik kanan, di sini juga ada stowage. Jadi ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Nah, pada bagian penimbangan ini ada beberapa bagian lagi. Jadi ada centigram balance seperti ini. Nah, contohnya di sini saya pilih watch glass saja. Kemudian kita ingin menimbang suatu larutan yang ada dalam watch glass seperti ini. Kemudian yang ketiga ada high sensitivity balance seperti ini. Saya pindahkan saja seperti ini. Di sini saya pilih watch glass saja. Oke, jika kita ingin menimbang. Nah, sebelum kita menimbang menggunakan dua alat ini, yang pertama kita lakukan adalah kita harus membalance atau membuat dia setara seperti itu. Kita hapus dulu, lalu kita lanjut pada bagian yang terakhir. Cara lain juga kita bisa aktifkan lalu klik kanan, pilih delete seperti ini. Kemudian kita masuk pada bagian filtering. Nah, pada filtering ini untuk menyaring suatu larutan. Caranya contohnya kita siapkan Erlenmeyer seperti ini. Lalu kita pilih butcher funnel yang ada pada tools seperti ini. Nah, untuk menghilangkan juga kita bisa. Nah,
Untuk menghilangkan kita bisa klik kembali pada boocher funnel seperti ini. Atau cara lain kita aktifkan elemen lalu klik kanan lalu pilih boocher funnel seperti ini. Jika untuk menghilangkan kita klik kanan lagi lalu klik lagi pada boocher funnel, jadi hilang seperti ini. Boocher funnel seperti ini. Nah, cara lain kita command equipment lagi lalu kita pilih boocher funnel seperti ini. Oke. Jadi ini adalah praktikum generic lab, prosedur atau tahap-tahap yang dilakukan pada generic lab. Kemudian kita masuk pada bagian observation. Nah, pada bagian observation ini kita diminta untuk mencatat hasil pengamatan. Nah, caranya jadi di sini saya masukkan prosedur umum dalam melakukan praktikum. Maaf, ada salah pengetikan. Bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu klik pada toolbar yang tersedia, atau klik kanan pada lembar kerja, atau kita klik pada menu prosedur. Oke, jadi ini adalah hasil bagaimana saya menjelaskan cara penggunaan aplikasi CamLab pada bagian generic lab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita mengerti, dan bagi teman-teman yang ingin belajar, semoga bisa membantu. Sekian dari saya, terima kasih.